Karya tulis ilmiah karya Indah Juliana Purwaning Tias berjudul Pengembangan Energi Terbarukan Tenaga Surya Panel Surya sebagai Energi Listrik untuk Sektor Rumah Tangga demi suksesnya Program Hemat Listrik Nasional untuk mata kuliah Literasi Digital kelas KPB 3 Fakultas Hukum Ubaya dengan dosen pembimbing Bapak Jeffrey Setiawan MA. Dalam karya tulis ini, kita akan membahas mengenai apa sebenarnya panel surya itu. Dan akan dibahas secara sederhana mengenai definisi panel surya dan bagaimana panel surya memanfaatkan energi matahari yang berlimpah hingga alasan mengapa Indonesia terutama sektor rumah tangga membutuhkan penggunaan dan pemasangan panel surya ini sebagai pengganti atau setidaknya mengurangi ketergantungan kebutuhan energi listrik dari PLN serta alasan penghematan. Panel surya adalah sebuah alat yang memanfaatkan sel surya fotovoltaik. Generator surya dalam arti paling sederhana dimaksudkan untuk digunakan sekelompok kecil individu, termasuk bagaimana mengeksplorasi atau mengembangkan penggunaan alat ini dalam hal mengubah energi matahari menjadi listrik yang sangat bermanfaat bagi individu, baik perorangan maupun kelompok, keluarga, ataupun organisasi kelembagaan. Alasan mengapa Indonesia membutuhkan panel surya? Pertama adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan energi matahari sebagai sumber listrik yang ramah lingkungan, hemat biaya, dan terbarukan. Energi surya yang tersedia di Indonesia adalah gratis dan berlimpah sebagai negara tropis dengan sinar matahari sepanjang tahun. Kedua, memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Indonesia mempunyai potensi listrik 640.000 TWh. Listrik per tahun melalui energi surya jauh lebih besar dibandingkan produksi listrik negara yang tercatat sebesar 272,42 TWh kuadrat pada tahun 2020. Memenuhi kewajiban nasional dan internasional untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 29 hingga 412 pada tahun 2030. Bagaimanakah kondisi dan potensi ketersediaan energi panel surya di Indonesia? Potensi energi panel surya Indonesia sangat tinggi, yaitu sekitar 4,8 kWh per meter persegi, atau 112.000 GWP atau peak gigawatt. Namun realisasi penggunaan energi surya di Indonesia masih sangat rendah, hanya berkisar 0,15 GWP saja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingginya biaya pemasangan, terbatasnya ketersediaan lahan, rumitnya peraturan, dan kepentingan politik yang didukung oleh industri batu bara. Selain itu, peran produsen, distributor, installer, jasa energi surya, peneliti produk baru energi surya, dan masyarakat sebagai pengguna panel surya juga diperlukan. Adapun prinsip kerja panel surya adalah ketika semikonduktor yang mengandung silikon terkena sinar matahari, semikonduktor tersebut menghasilkan efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah pelepasan elektron dari permukaan logam di bawah pengaruh cahaya. Efek ini dapat menyebabkan panel surya menghasilkan listrik dari sinar matahari. Solar Charge Controller atau SCC merupakan komponen energi listrik pendukung panel surya yang mengontrol pengisian baterai panel surya serta penerapan arus baterai ke beban. SCC berperan mencegah over discharge atau under discharge saat mengisi daya dan menggunakan daya baterai. Selain SCC, perangkat-perangkat yang dibutuhkan lainnya adalah baterai atau aki. Baterai menyimpan listrik yang dihasilkan panel surya sebagai cadangan ketika panel surya tidak mampu menghasilkan listrik karena kekurangan energi sinar matahari. Energi yang disimpan dalam baterai adalah arus arah, yang nantinya dapat digunakan untuk menyediakan arus pengisian. Jenis baterai yang biasa digunakan pada sistem panel surya adalah baterai asam timbal. Kemudian, inverter DC to AC. Tujuan dari inverter adalah mengubah arus searah DC menjadi arus bolak-balik AC dengan tegangan dan frekuensi yang sesuai dengan kebutuhan rangkaian beban. Lalu, pompa air. Pompa air menggunakan listrik untuk mendorong cairan yang dipindahkannya. Pompa air bekerja dengan cara meningkatkan tekanan suatu fluida sehingga dapat menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk menggerakkan aliran. Kipas pompa diputar oleh dinamo penggerak.
Dinamo traksi memindahkan air dari ruang pompa ke saluran keluar. Ketika air di ruang pompa sudah penuh, tekanan fluida tersedia menarik air dari sumber air ke dalam ruang penahan pompa. Tekanan konstan ini memaksa air di ruang penahan pompa keluar ke saluran keluar pompa sehingga menciptakan energi listrik. Lalu apa sih kekurangan dan kelebihan panel surya untuk sektor rumah tangga? Kelebihan panel surya untuk sektor rumah tangga adalah menghemat tagihan listrik karena panel surya dapat menghasilkan listrik dengan energi surya yang gratis dan terbarukan. Meningkatkan nilai jual kembali rumah karena panel surya dapat meningkatkan daya tarik dan kenyamanan calon pembeli. Garansi jangka panjang, karena panel surya biasanya bergaransi 10 hingga 25 tahun ke depan. Memiliki daya cadangan saat matahari tidak bersinar, karena panel surya dapat dihubungkan dengan baterai atau sistem PLN untuk menyimpan atau memperoleh listrik. Panel surya dapat dipasang di berbagai iklim, karena panel surya bekerja dengan baik selama ada sinar matahari, bahkan di daerah dingin ataupun daerah berawan sekalipun. Adapun kekurangan dari panel surya yaitu tidak dapat dipindahkan karena panel surya harus dipasang secara permanen pada struktur penyangga yang kuat dan stabil, serta harus dipasang oleh seorang profesional karena diperlukan keahlian dan peralatan khusus untuk memasang panel surya dengan aman dan efisien. Biaya pemasangan yang mahal karena panel surya memerlukan investasi awal yang cukup besar untuk pembelian panel surya, inverter, baterai, kabel, dan fasilitas lainnya. Yuk kita ulang lagi yuk, siapa pencetus panel surya? Pencipta panel surya adalah orang-orang yang memiliki ide untuk memanfaatkan energi matahari sebagai sumber listrik yang ramah lingkungan, hemat biaya, dan terbarukan. Salah satu penemu panel surya yang paling terkenal adalah penemu Amerika Charles Fritts yang membuat sel surya pertama pada tahun 1883. Panel surya merupakan komponen utama yang mengubah sinar matahari menjadi listrik. Sel surya modern terbuat dari semikonduktor seperti silikon yang memiliki sifat khusus melepaskan elektron ketika disinari oleh foton. Masalah yang bisa terjadi terkait pemasangan panel surya yaitu titik panas. Adalah suatu kondisi di mana sel surya tertentu menghasilkan panas berlebih karena resistensinya yang tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh retakan, sambungan solder yang buruk, atau ketidakcocokan antar sel surya. Keretakan adalah suatu kondisi di mana sel surya retak atau pecah akibat benturan mekanis seperti angin kencang, hujan es, atau beban berat. Retakan dapat mengurangi efisiensi dan daya tahan sel surya serta meningkatkan risiko terjadinya titik panas. Kotoran dapat menghalangi sinar matahari mencapai sel surya sehingga mengurangi kemampuannya menghasilkan energi. Kotoran juga dapat menyebabkan korosi atau jamur pada panel surya jika tidak dibersihkan secara rutin. Hewan adalah suatu kondisi di mana satwa liar seperti burung, kelelawar, atau ular bersarang di bawah panel surya. Hewan dapat merusak kabel, konektor, atau komponen lain yang terhubung ke panel surya. Hewan juga mencemari panel surya dengan kotorannya atau menyebarkan penyakit. Kabel merupakan kondisi di mana kabel menghubung panel surya dengan inverter atau aki mengalami kerusakan atau putus. Hal ini juga dapat disebabkan faktor alam seperti petir, banjir, gempa bumi, atau faktor manusia seperti pencurian, pemotongan, serta kesalahan pemasangan. Kabel yang rusak dapat menghalangi aliran listrik dari panel surya ke sistem. Inverter adalah suatu kondisi di mana inverter digunakan untuk mengubah arus searah DC dari panel surya menjadi arus bolak-balik AC yang dapat digunakan oleh peralatan listrik yang mati. Hal ini bisa juga disebabkan oleh faktor alam seperti petir, suhu ekstrim atau kelembapan tinggi, atau faktor manusia seperti kesalahan pemasangan, perawatan yang buruk, atau habisnya masa pakai. Inverter yang rusak dapat berhenti menghasilkan listrik dari panel surya. Lalu biaya. Biaya merupakan keadaan di mana biaya pemasangan panel surya masih cukup tinggi dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi seperti harga komoditas, pajak, subsidi, serta insentif, atau faktor teknologi seperti efisiensi, kualitas, atas kapasitas panel surya. Biaya yang tinggi dapat menghambat pengembangan dan penggunaan panel surya di Indonesia. Lalu apa solusi dan saran pemasangan panel surya? Yang pertama adalah pilih jenis dan ukuran panel surya yang memenuhi kebutuhan energi listrik dan kondisi pemasangan. Pilih orientasi dan sudut kemiringan panel surya yang optimal untuk memastikan sinar matahari maksimal. Memilih sistem penyimpanan energi yang efisien dan tepat untuk mengatasi masalah saat matahari tidak bersinar.
Pilih inverter yang sesuai dengan daya dan jenis panel surya. Pilih tindakan perlindungan dan pencegahan yang aman dan efektif untuk menghindari kerusakan atau kebakaran yang disebabkan oleh panel surya. Perangkat pelindung dan mitigasi dapat mencakup pemutus sirkuit, perangkat grounding, detektor DC, perangkat pemantauan tegangan, atau sistem pencegah kebakaran juga. Kemudian pastikan untuk mengikuti peraturan dan praktik pihak bersertifikasi yang memiliki keahlian saat menggunakan panel surya di rumah atau di tempat komersial. Persyaratan teknis dapat mencakup standar kualitas, kinerja, dan atau keamanan panel surya. Persyaratan administratif dapat berupa izin, sertifikat, dan laporan penggunaan panel surya dari pihak yang melakukan praktek pemasangan tersebut. Pihak-pihak yang membantu mengimplementasikan panel surya. Adapun beberapa pihak yang mempunyai peranan atau kontribusi dalam merekomendasikan penggunaan panel surya sebagai sumber energi terbarukan alternatif adalah sebagai berikut. Pemerintah sebagai pihak yang membuat kebijakan, peraturan, insentif, atau program yang mendukung pengembangan panel surya di Indonesia. PLN yang bertanggung jawab atas penyediaan dan distribusi listrik di Indonesia dan memberikan kemudahan kepada pelanggan yang ingin memasang panel surya di rumah. Contoh kemudahan yang ditawarkan PLN adalah sistem net metering, di mana pelanggan dapat menjual kelebihan listrik yang dihasilkan panel surya ke jaringan PLN dan mendapatkan potongan tagihan listriknya. Lalu ada produsen, distributor, pemasang, dan layanan sistem energi panel surya, yaitu pihak yang menyediakan produk, layanan, dan solusi terkait panel surya kepada pelanggan. Lalu ada peneliti produk tenaga surya baru panel surya, yaitu entitas yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan produk tenaga surya yang lebih efisien, inovatif, atau ramah lingkungan sehingga memberikan informasi yang jelas kepada individu yang ingin melakukan pemasangan panel surya untuk sektor rumah tangga. Komunitas, yaitu pihak yang menggunakan panel surya sebagai sumber energi alternatif di rumah atau tempat usahanya. Kemudian alasan untuk memutuskan menggunakan panel surya adalah sebagai berikut. Menjaga lingkungan, penghematan biaya listrik, bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan listrik, membebaskan diri dari ketergantungan energi listrik PLN, serbaguna, tanggung jawab pribadi, perkembangan teknologi baru, meninggalkan jejak kebaikan, yaitu dalam hal ini mungkin merupakan satu-satunya cara untuk membuat dunia sedikit lebih baik bagi anak cucu kita. Adapun langkah-langkah pemasangan panel surya strategis antara lain adalah sebagai berikut. Pilih lokasi yang sesuai untuk pemasangan panel surya, yaitu lokasi yang terkena sinar matahari secara maksimal dan tidak terhalang oleh benda-benda seperti pohon atau bangunan. Menilai kebutuhan energi listrik yang diinginkan dan memilih panel surya dengan kapasitas yang sesuai. Membeli panel surya dan perlengkapan pendukung lainnya seperti inverter, baterai, kabel, dan perangkat keras instalasi. Memasang struktur pendukung panel surya khususnya rangka yang kuat dan stabil yang dapat menahan berat dan beban panel surya. Pasang panel surya dengan hati-hati pada struktur pendukung sesuai dengan konstruksi pabrik dan tenaga ahli. Pengkabelan antara panel surya dan inverter serta baterai khususnya sambungan yang aman dan sesuai untuk mentransfer arus dari panel surya ke sistem kelistrikan rumah. Memasang inverter yaitu alat yang mengubah arus searah DC dari panel surya menjadi arus bolak-balik AC yang dapat digunakan untuk peralatan listrik rumah tangga. Pengujian dan verifikasi kinerja panel surya merupakan proses untuk memastikan panel surya beroperasi dengan baik dan menghasilkan listrik pada saat dibutuhkan. Perawatan panel surya yaitu kegiatan rutin membersihkan panel surya dari debu dan kotoran serta memeriksa kabel dan sambungan agar tidak rusak. Demikian pemaparan karya tulis ilmiah saya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih banyak sebelumnya. Salam.